karena membahas bukan berdasarkan undang-undang, tapi penerawangan. Jadi ada dukun hukum, ada yang ngaku-ngaku ahli hukum. Jadi kami perlu tegaskan, mari kita buktikan di proses persidangan apakah benar atau tidak unsur pemerasan dan kasus ini. Kami mengucap terima kasih juga kepada abang anda kami, Ricky Stohang, yang telah memberikan edukasi yang begitu baik kepada masyarakat. Inilah kalau pembahasan sesuai dengan hukum, bukan berdasarkan dukun hukum. Banyak yang menjadi dukun hukum saat ini. Kita jangan menyampaikan. Ya, saya tambahkan sedikit ya, bahwa kita perlu melihat dakwaannya supaya mengetahui bahwa cerita yang sebenarnya itu, yang dakwaan itu sama nggak dengan cerita yang sebenarnya. Siapnya juga terkait dengan Wan Prestasi yang ada di Jakarta Selatan. Nah, ya, itu terkait bahwa di awalnya ada pemerasan 4M, ya, itu kena pasal. Ya, pemerasan 4M ini diserahkan kepada pihak developer, ya, yang menjual rumah, dikasih juga ke sana menjadi TPPU, ya, menjadi kena pasal juga, kena pasal pemerasan, kena pasal TPPU, ya. Setelah terjadi TPPU kena pasal, uang yang di developer kan disita, ya. Setelah disita, ya, yang ujung-ujungnya bahwa si developer ini menagih kembali kepada Nikita supaya dibayar, sehingga dimajukan gugatan non prestasinya. Jadi kita mau jelas apakah perjalanan uang ini semua lengkap. Jangan sampai perjalanan uang ini tidak ada sehingga nanti non prestasinya jadi masalah. Ya, jadi ini fakta sebenarnya harus diungkapkan dalam dakwaan supaya nanti jelas, supaya juga kita juga nanti dalam persidangan non prestasi juga jelas semuanya. Ya, itu tujuan kita. Jangan sampai itu hilang dari dakwaan sehingga menjadi masalah buat kami. Fakta yang sebenarnya dihilangkan kami nggak mau, ya. Itu tujuan kami yang utama, ya. Oke, yang lain? Jadi kami tambahkan sedikit. Tujuan kami datang ke sini pertama pengen tahu perkembangan kasus ini sampai sejauh mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan ditetapkan jadwal sidang sehingga kami tahu kepada yang bersangkutan, katakanlah Nikita Mirjani, supaya nanti beliau juga dengan diadakannya sidang lebih cepat supaya ada kepastian hukum. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan kami ke sini juga kalau nanti dakwaan sudah dibuat, setidak-tidaknya kami lebih tahu lebih dulu. Nah, itu mungkin tambahan kami sedikit. Bang, apa karena Wan Prestasi ini, kasus pemerasan ini jadi tertunda bagaimana Bang? Oh tidak. Jadi gugatan Wan Prestasi itu kan sebenarnya berbicara soal formil ya. Tetapi kalau persoalan laporan klien kami ini kan sudah diuji dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Artinya apa? Pihak penyidik dan pihak jaksa kan sudah meneliti berkas-berkas itu. Tidak ada di situ perjanjian, sehingga jaksa penuntut umum menetapkan ini P21, ya. Jadi kembali kepada seperti disampaikan oleh senior saya, ya, kalau kami ini kan advokat bukan dukun hukum, ya. Jadi kalau berbicara masalah hukum ada jurisprudensi, contoh, ya, ada kalau nggak salah itu putusan Mahkamah Agung nomor 582 tahun 72. Itu sering digunakan oleh majelis hakim tentang persoalan gugatan Wan Prestasi. Tapi kalau ada dukun-dukun hukum berbicara Wan Prestasi itu menghilangkan pasal 1243, menghilangkan 1238, menghilangkan 1320 unsurnya, ini dukun yang bukan advokat. Saya pikir demikian ya. Jadi nggak ada itu soal menyebutkan, ya. Tapi yang soal apa budayanya hilang, tapi yang pasti adalah dengan P21 kami akan percaya bahwa Wan Prestasi tidak ada. Seperti itu. Ya, ditambahkan bahwa penyitaan uang 4M itu sah karena ada pasal pemerasannya kena pasal, TPPU-nya kena pasal, penyitaannya juga sah. Jadi jangan penyitaan yang sudah dilakukan dengan sah, dilakukan secara hukum, dibawa-bawa ke Wan Prestasi. Itu dibawa-bawa ke Wan Prestasi. Jadi mereka harus bisa memisahkan ini pidana, ini perdata. Jangan pidana ini dimasukkan ke perdata, akhirnya 4M ini dibawa-bawa kemana-mana. Kita bikin lagi gugatan lagi, 4M lagi, bolak-balik begitu. Jadi
saat disita 4M adalah karena kena pasal pemerasan sama tubuh sita 4M. Jadi jangan lagi 4M yang disita ini dibawa-bawa ke investasi, nggak ada kaitannya. Ya, jelas ya? Oke. Bang Julianis, mungkin terkait dengan dua nama yang bisa dibilang tuh sekarang masih ngambang nih, gimana nih Bang antara Dr. Oki dan juga Doktif? Nah, justru hari ini kan kita juga membuat surat terkait soal dakwaan lengkap agar diberikan kepada kami pelapor. Ya, di sini juga kita mintakan hasil lab forensik yang dilaksanakan oleh Dir Cyber Polda Metro Jaya. Kita akan pelajari nanti, ya, khususnya terkait handphone milik inisial NM, IM, O, dan S. Kami akan pelajari. Kami yakin dan percaya keterkaitan peristiwa ini ada dalam hasil lab forensik yang dilaksanakan oleh Dir Cyber Polda Metro Jaya. Kami yakin itu ada peristiwa-peristiwanya. Ya, salah satunya petunjuk yang kami dapatkan adalah sejak rilis dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ada penambahan pasal, yaitu pasal 55 ya. Ya, kami lebih kepada soal ada unsur downplagen di situ. Ya, ada pengarah di situ. Ya, nggak mungkin loh jaksa penuntut umum berani meletakkan pasal 55 kalau tidak ada pengarah dalam persoalan peristiwa pidana ini. Seperti itu. Berarti pasal 55 itu pasal yang baru ditetapkan ya Bang? Itu adalah pasal yang ini kan gini. Jaksa kan punya kewenangan untuk itu. Ya, ketika menelaah mendalami, ya dia meletakkan pasal itu. Kemudian dia menyimpulkan bahwa adanya keikutsertaan pihak lain seperti itu, ya. Oke. Bang, Bang, aja Bang. apa Dr. Reza khawatir Bang, ini kok malah kasus investasinya diduluin Bang kasus. Nah, ini ahlinya ini. Ini bukan masalah diduluin, ya. Gugatan investasi masuk ya pertengahan Mei. Itu memang ada jadwalnya, jadwal sidangnya itu ada. Tidak bisa dimaju dimundur nggak bisa. Itu sudah ada tahapannya di pengadilan. Ya, tahapannya gugatan masuk, penetapan hakimnya siapa, majelis hakimnya, ya, penetapan tanggal sidang. Itu sudah semua ada jadwalnya. Ya, sementara kasus ini belum dilimpahkan ke pengadilan, sehingga di pengadilan belum ada jadwalnya. Jadi bukan masalah didahulukan atau tidak. Seperti tadi kami tanyakan, segera akan dimasukkan, tapi belum. Ya, berarti kan bukan ada didahulukan, bukan. Itu jadwalnya semua ada. Jadi Ya. kami sih sebetulnya tidak takut sama sekali soal ini sebenarnya. Apa yang ditakutkan sih? Dia sudah nyatakan kebenaran, dilaporkan ke polisi, sudah P21. Tidak ada ditakutkan. Hanya kami sebagai manusia memang prihatin lah dengan kondisi bahwa NM yang merupakan tanggung jawab keluarganya. Tapi ya ini konsekuensinya, risikonya. Apa yang dilakukannya, ini yang terjadi. Untuk itu kami berharap bahwa pihak Kejaksaan Tinggi ini supaya secepatnya lah untuk menyampaikan ini kepada pengadilan supaya ada kepastian hukum. Kalau memang benar kami bersalah, silakan. Tapi kalau tidak, jangan jadi suatu hal yang dibahas di sosial media seakan-akan ini mau bebas. Wah, tidak. Jadi jelaslah bahwa ini tujuan kami supaya ada kepastian hukum. Itu aja. Oke Bang Biri.